Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyitoh Humratun Zulaihah dengan NPM 192154055 dari mata kuliah Pengantar Publikasi Ilmiah kelas B. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil analisis dari artikel hasil penelitian pendidikan biologi. Yang pertama yaitu terkait dengan format analisis artikel hasil penelitian internasional dengan judul The Development of Learning Innovation to Enhance Higher Order Thinking Skills for Students in Thailand Junior High Schools. Penulis atau peneliti yaitu Paramakwangmuang, Suisa Jarut Kamopong, Wachari Sangbunraung, dan Sri Suda Daungtot. Indeksasi jurnal ini yaitu Q1. Riwayat artikelnya diterima pada tanggal 21 Februari 2021, direvisi pada tanggal 4 Mei 2021, dan dipublikasikan pada tanggal 10 Juni 2021. Selanjutnya terkait dengan abstrak. Pada abstrak ini terdapat pendahuluan atau latar belakang tujuan penelitian, metode, dan hasil. Juga ada kata kunci. Nah, pendahuluan atau latar belakang pada abstrak tidak ditemukan. Jadi tidak terdapat uraian singkat mengenai pendahuluan atau latar belakang dalam artikel penelitian ilmiah ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi siswa di sekolah menengah pertama di Thailand. Selanjutnya, metode. Model penelitian pengembangan desain Rishi dan klien pada tahun 2007 digunakan dan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, merancang dan mengembangkan pembelajaran inovatif dan memvalidasi kualitasnya berdasarkan wawancara dan survei dari 13 ahli, 10 guru, dan 30 siswa. Dan kemudian fase kedua yaitu menguji validitas alat dengan 3 ahli dan 153 siswa dari 5 sekolah menengah pertama di 5 provinsi di Thailand. Hasilnya, temuan menunjukkan bahwa berpikir analitis, berpikir kreatif, berpikir memecahkan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dikembangkan oleh para peneliti dan dialami serta dipraktikkan oleh peserta didik dalam pelajaran mereka. Kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik setelah mengalami inovasi pembelajaran memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mengikuti perspektif siswa terhadap inovasi pembelajaran, desain konten sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa mudah dipahami, dan memungkinkan untuk menghubungkan konten sains dengan kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa konten tidak dapat sepenuhnya mencakup semua pelajaran di kelas. Selanjutnya, yang kedua adalah multimedia. Informasi desain navigasi mudah ditemukan oleh siswa dan langsung memenuhi kebutuhan mereka. Simbol ikon dapat mengisyaratkan arti dari berbagai sumber informasi dan memiliki tautan ke sumber-sumber ini. Selain itu, multimedia dapat menjelaskan proses ilmiah dan membantu siswa mengerti lebih baik. Lalu yang ketiga, rancangan skenario masalah mendukung koneksi yang lebih mudah ke kehidupan sehari-hari. Sebagai tambahan, menggunakan video sebagai sumber belajar dapat menggambarkan proses ilmiah secara tepat dan meningkatkan kemampuan komunikatif dan keterampilan kolaboratif dalam pemecahan masalah. Untuk kata kuncinya yaitu learning innovation, higher order thinking skill, junior high schools, dan Thailand. Selanjutnya terkait dengan pendahuluan atau introduction, ini cukup lengkap sekali. Membahas state of art. Mungkin karena durasi video presentasinya sangat singkat, 10 menit, jadi tidak bisa saya jelaskan atau saya paparkan seluruhnya. Nah, landasan teori yang digunakan dalam penelitian itu, yang pertama ada penelitian dan hasil temuan dari OECD pada tahun 2016 dan 2019, lalu ada peningkatan cara belajar siswa Asanok dan Cuk Hampeng pada tahun 2016. Alasan utama berkaitan dengan kurangnya kesempatan untuk pengembangan berpikir lebih tinggi dan keterbatasan isi pembelajaran yang dipaparkan oleh Laluan et al. Pada tahun 2013, kekurangan dalam pendidikan Kwang Muang dan Chai Jarun pada tahun 2016. Selanjutnya adalah metode atau desain penelitian yang digunakan dalam artikel.
Seperti tadi yang sudah disinggung, yaitu penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama merancang kerangka teori, dan fase kedua menguji integritas inovasi pembelajaran. Selanjutnya adalah populasi. Peserta kajian ini terdiri dari dosen di universitas di Thailand, guru dan siswa dalam kelompok sampel di 5 sekolah menengah pertama, 3 pakar dari perguruan tinggi, dan siswa kelas 8 di 5 SMP di 5 provinsi lembah Sungai Mekong, Thailand, yaitu Mukdahan, Nakhon Phanom, Provinsi Sakon Nakhon, Nong Khai, dan Bueng Kan. Selanjutnya sampel peserta. Peserta kajian ini terdiri dari 13 ahli dari dosen di Universitas Thailand untuk memvalidasi kualitas inovasi pembelajaran pendahuluan yang menyangkut isi, desain, dan media. Selanjutnya 10 guru dan 30 siswa dalam kelompok sampel di 5 sekolah menengah pertama untuk mengeksplorasi konteks sekolah dan memiliki pemahaman yang mendalam situasi nyata inovasi pembelajaran. Selanjutnya ada 3 pakar dari perguruan tinggi yang memiliki pengalaman tentang inovasi pembelajaran untuk memvalidasi kualitas unsur-unsur inovasi pembelajaran setelah direvisi berdasarkan saran 13 ahli tersebut di atas. 153 siswa kelas 8 di 5 SMP di 5 provinsi. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Dapat dilihat ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan. Ada bentuk evaluatif, sebuah protokol wawancara, kuesioner, pretest dan posttest, protokol wawancara untuk peserta didik, formulir evaluasi, alat ukur, dan juga kuesioner lagi. Lalu langkah penelitiannya terdiri dari 2 fase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk cara atau teknik analisis data cukup kompleks. Dalam hal data kualitatif dari hasil wawancara dan evaluasi, interpretasi data, sintesis, dan teknik ringkasan diterapkan untuk memeriksa kualitas berdasarkan perspektif para ahli dan mendapatkan pendapat peserta didik tentang situasi inovasi pembelajaran. Lalu mengenai data kuantitatif, digunakan software SPSS untuk mengolah data dari kuesioner dengan statistik deskriptif dan lain-lain. Hasilnya cukup rumit karena dijelaskan cukup padat namun jelas dan lugas mudah untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu terkait dengan simpulan atau conclusion. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desain dan pengembangan inovasi pembelajaran membawa manfaat bagi siswa di sekolah menengah pertama di 5 provinsi MRB, Thailand. Ada beberapa sorotan yang menonjol dirangkum berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, komponen inovasi pembelajaran dirancang dengan baik dan benar, diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan penciptaan pengetahuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SMP. Kemudian 2, siswa yang mengalami inovasi belajar memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan sebelum belajar pada 4 keterampilan, yaitu pemecahan masalah, berpikir analitis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Yang ketiga, tentang pendapat siswa tentang inovasi pembelajaran, mereka mengapresiasi isi multimedia dan desain alat bantu pembelajaran meningkatkan berpikir tingkat tinggi. Namun hasil ini tidak dapat sepenuhnya mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan untuk siswa. Untuk kelebihan dan kelemahannya yaitu uraian singkat hasil penelitian yang terdapat pada abstrak dijelaskan secara rinci dalam artikel. Penulis membagi komponen-komponen penyusun artikel dengan jelas dan membahasnya secara rinci. Penulis memisahkan bagian-bagian artikel untuk memudahkan pembaca dalam membedakan konten artikel. Penulis banyak memunculkan perkembangan penelitian terdahulu atau state of art dan menghubungkannya dengan perkembangan penelitian terkini untuk menciptakan inovasi pembelajaran sesuai yang diharapkan dalam tujuan penyusunan artikel penelitian, dan lain-lain. Kemudian kelemahannya adalah pada bagian abstrak tidak ditemukan adanya uraian singkat mengenai pendahuluan atau introduction. Abstrak langsung membahas terkait tujuan, metode, dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, hasil penelitian dinilai terlalu padat dan terdiri dari banyak aspek yang sulit untuk dipahami dan dirangkum oleh sebagian pembaca.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.